adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Cerita hari ini akan dipimpin oleh Kak Ira Siagian. Nah, sebelum kita mulai cerita kita berdoa dulu yuk. Doa pembuka akan dipimpin oleh teman kita Givenia Naibaho. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau dengar cerita yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kakak yang akan menyampaikan cerita dan juga berkatilah kami semua agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, adik-adik, siapa yang pernah waktu lagi main tiba-tiba disuruh mama atau papanya mandi? Ketika mama papanya panggil, Daniel, ayo mandi dulu. Kira-kira adik-adik langsung lakukan apa yang disuruh papa mama atau justru marah-marah sambil menangis? Wah, hebat sekali adik-adik yang disuruh papa mamanya mandi langsung dilakukan. Adik-adik tentunya kalau disuruh papa mamanya mandi, bukan karena papa mama ingin ganggu adik-adik saat main, tetapi justru agar adik-adik bersih dan tidak terkena penyakit kalau mandi malam-malam. Nah, adik-adik ternyata tidak hanya adik-adik saja loh yang dapat perintah dari orang tua. Ternyata waktu itu bangsa Israel juga mendapat perintah dari Tuhan Allah. Ada yang ingat perintah Tuhan yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel? Iya, benar sekali. Perintah Allah adalah mengasihi Tuhan Allah. Ini dia. Ada di nats kita hari ini, Ulangan 6 ayat 5 yang isinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi ceritanya pada waktu itu Musa dan bangsa Israel berada di pinggiran sungai Yordan dan bersiap untuk menyeberang ke tanah perjanjian atau disebut juga tanah Kanaan. Namun, karena Musa tidak diperbolehkan Allah untuk memasuki tanah perjanjian, maka sebelum bangsa Israel melanjutkan perjalanan, Musa ingin mengingatkan bangsa Israel tentang perintah yang pernah Allah sampaikan kepada mereka, serta ingin memperbaharui perjanjian Allah dengan umatnya. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian adalah Allah yang satu. Oleh karena itu, umatnya diharapkan untuk mengasihinya dengan sepenuh hati dan kekuatan mereka. Tidak hanya itu loh adik-adik, umatnya juga diharapkan dapat melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perintah itu dapat diteruskan dan dilakukan sampai berganti generasi. Maksudnya nanti harus diturunkan ke anak cucunya tentang perintah Tuhan tersebut.
Jadi diharapkan bangsa Israel ini tidak hanya pada saat itu saja nih mereka melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhannya, tetapi juga ketika mereka telah tiba di tanah perjanjian. Kakak ingetin lagi ya, bahwa perintah Tuhan itu adalah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di sini Musa benar-benar ingin mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan, karena Tuhan yang telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir dan menyertai bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Menurut adik-adik, gimana ya caranya kita mengasihi Allah? Ada yang tahu nggak ya? Pinter banget, ada yang jawab dengan betul. Caranya dengan menaati perintah Tuhan. Contohnya adalah dengar-dengaran dengan orang tua, rajin berdoa dan beribadah, rukun dengan adik dan kakaknya, dan masih banyak lagi perbuatan yang menunjukkan bahwa kita itu menaati perintah Tuhan. Nah, adik-adik pasti pernah dong dinasehati orang tua. Bagaimana sikap adik-adik? Menaatinya atau malah mengacuhkannya? Ya, banyak banget nih adik-adik yang jawabnya betul. Menaatinya. Betul banget, kalau kita dinasehati orang tua, kita harus menaati nasihatnya. Yuk adik-adik, kita simak cerita berikut ini. Yusuf dan Ribka adalah anak kelas 3 SD. Rumah mereka berdekatan dan berteman baik sejak TK. Mereka sering bermain bersama di rumah. Kadang mereka sering lupa waktu untuk belajar. Mama Ribka padahal sering menasihatinya untuk bisa membagi waktu dengan baik. Nah, suatu hari Yusuf dan Ribka bermain sampai sore hari dan mereka lupa untuk belajar, padahal keesokan harinya mereka itu ada ulangan IPA di sekolahnya. Mereka kesulitan untuk menjawab soal-soal ulangan. Dan keesokan harinya ketika hasil dibagikan, mereka mendapatkan nilai yang jelek adik-adik. Sedih ya. Rika takut kalau nilainya yang jelek itu ketahuan oleh mamanya. Ia sudah tidak taat terhadap nasihat orang tuanya untuk rajin belajar. Akan tetapi mamanya akhirnya mengetahui nilai yang didapatkan Ribka dan sangat kecewa dengan Ribka. Yusuf juga merasa bersalah karena mereka mendapat nilai yang jelek di ulangan. Ia berpikir, bagaimana ya caranya supaya mereka bisa mendapat nilai yang baik lagi? Yusuf berjanji kepada Mama Ribka kalau ia dan Ribka akan mengurangi waktu bermain. Dan mereka akan belajar bersama untuk memahami pelajaran yang mereka tidak bisa. Mama Ribka sangat senang dengan ide tersebut. Yusuf dan Ribka sama-sama belajar untuk mempersiapkan ulangan IPA selanjutnya. Mereka juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan agar dibimbing dalam belajar dan ulangan nanti. Pada hari ulangan, Ribka dan Yusuf bisa dengan mudah mengerjakannya. Akhirnya mereka mendapatkan nilai yang baik. Mereka menyadari ini adalah buah dari ketaatan mereka akan nasihat orang tua mereka. Sekarang mereka tetap bisa bermain bersama, tetapi juga taat belajar jika sudah waktunya.
Musa juga berkata bahwa perintah Allah tersebut juga harus dilakukan berulang-ulang kepada anak-anak mereka dan mengajarkannya ketika sedang dalam perjalanan, berbaring, dan bangun. Nah adik-adik, jadi kalau orang tua kita terus-menerus menasihati kita, bukan karena ingin membuat kita tidak senang, tapi itu semua untuk kebaikan kita loh. Ayo adik-adik, kita semangat dalam menuruti perintah Allah. Mari kita gunakan waktu dan pikiran kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, demikian cerita kita hari ini. Mari kita tutup cerita kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua kami, taat kepada guru-guru kami Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukan setiap hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, saat ini sedang pandemi COVID-19, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami semua, Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan, Engkau yang pulihkan, Tuhan. Engkau yang sembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Dan untuk para medis yang sedang bekerja keras untuk mengobati setiap pasien, terkhusus pasien COVID, Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, menjagai kesehatan mereka juga Tuhan, sehingga mereka boleh merawat setiap pasien dengan baik Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan negeri kami Tuhan dari penyakit COVID ini Bapa. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.